umpan dari Irfan Jaya dari luar kotak penalti, masuk, syuting kaki kiri, menjebol gawang Laos 3-1. Nah, itu review gua. Bagaimana dengan teman-teman gua? Yuk kita lihat. Inilah Indonesia berhasil meraih kemenangan kedua di AFF 2020. Kali ini mereka mampu mengalahkan Laos dengan skor 5-1. Yeay. Oke, harus kita akui bahwa permainan tim nasional lebih bagus dibandingkan ketika menghadapi Kamboja di pertandingan pertama dengan juga kemenangan 4-2 kala itu. Nah, apa yang menjadi menarik? Yang menarik adalah keberanian rotasi yang dilakukan oleh Sintayong. Karena dalam sebuah turnamen panjang tentunya dibutuhkan stamina yang prima, dibutuhkan kekuatan fisik yang lebih dibandingkan dengan lawan. Karena ini tentunya dalam 10 hari atau 11 hari bermain 4 kali, ini tidak mudah bagi semua tim, bagi semua peserta. Dan Indonesia memiliki materi pemain yang cukup muda, cukup kuat, dan terlihat ketika menghadapi Kamboja dengan menghadapi Laos, line up-nya berbeda. Ada 5 pergantian pemain yang dilakukan oleh Sintayong. Hanya menyisakan 6 pemain yang selalu tampil sebagai pemain inti, yaitu Alfrianda Dewangga, Evan Dimas Darmono, Ricky Kambuaya, kemudian Irfan Jaya, Asnawi Mangku Alam, dan Rahmat Irianto. Sisanya adalah diganti. Jadi ketika menghadapi Laos, Hernando Ari sebagai penjaga gawang, kemudian Rizky Ridho dimasukkan, Edo Febriansyah dimasukkan, Kuseda Haryudo dimasukkan, dan juga Dedi Setiawan dimasukkan. 5 pemain yang tidak tampil ketika menghadapi atau tidak sebagai starting 11 ketika menghadapi Laos. Jadi ini satu catatan cukup bagus. Taktik dari Sintayong adalah kebugaran. Sepertinya sudah terlihat. Berbeda dengan Malaysia, guys. Ketika Malaysia menghadapi Kamboja, menghadapi Laos menang, ketemu Vietnam mereka dibantai 0-3 karena sudah kelelahan, materi pemainnya itu saja, mudah terbaca strateginya. Ini menjadi sebuah kekurangan bagi sebuah tim. Sorry to say bahwa STY sejauh ini cukup pandai, cermat dalam mengantisipasi bagaimana merotasi pemainnya sehingga tidak mengurangi keinginan untuk bisa menang. Ini lawannya 2 pertandingan, 2 starting line up yang berbeda, tentunya bisa menang. Kita berharap bahwa menghadapi Vietnam dan Malaysia kita bisa mencuri kemenangan juga. Ya, kita bahas dulu menghadapi Laos. Ya, ini selain starting line up yang berbeda dengan 5 pemain yang berbeda, ini tentunya membuat Indonesia tampil fresh. Ya, terbukti tekanan dilakukan sejak awal tapi tidak dengan high press. Ini lebih tertata, lebih sabar, lebih build up serangan lebih tenang, ball position lebih enak, dan terbukti kepanikan lawan membuat kita mendapatkan penalti melalui Asnawi Mangku Alam berhasil merubah kedudukan. Setelah itu umpan dari Asnawi kepada Irfan Jaya dengan menggunakan badan masuk 2-0. Nah, setelah itu Indonesia lengah karena sedang enak melakukan serangan. Ada sebuah counter ini dimanfaatkan oleh pemain nomor 9. Ini pemain yang sepertinya menebus dosanya ya ketika melakukan sebuah pelanggaran kepada Alfrianda Dewangga, dan ini Ki Davon Sofani yang melakukan sebuah tendangan ke sudut kanan gawang Hernando Ari, berhasil memperkecil kedudukan menjadi 1-2, dan skor Laos 1 Indonesia 2 di halftime tidak berubah. Oke, kemudian di babak kedua sedikit juga kejutan ketika di awal babak kedua langsung menggantikan 2 pemain sekaligus. Elkan Bagot dan Witan Sulaiman dimasukkan menggantikan Rahmat Irianto dengan Kuseda Haryudo. Ini sepertinya juga akan ada perubahan ya. Jadi memberikan jam terbang juga kesiapan Elkan Bagot yang pasti akan ditampilkan ketika menghadapi Vietnam nanti. Masuknya mereka cukup memberikan kekuatan, dan terbukti Witan Sulaiman sebagai pemain pengganti langsung masuk menciptakan gol. Jadi umpan dari Irfan Jaya dari luar kotak penalti masuk, syuting kaki kiri, menjebol gawang Laos 3-1. Setelah itu kemudian Witan kembali kerjasama dengan Ricky Kambuaya ngacak-ngacak dari sisi kiri pertahanan lawan, umpan di sana masuk. Ezra Walian yang baru masuk menggantikan Dedi Setiawan baru 3 menit masukkan menggantikan Dedi Setiawan, langsung menciptakan gol. Ini luar biasa ya. Jadi gue rasa pergantian pemainnya tepat dilakukan oleh Sintayong dengan mencoba terus menjaga kebugaran pemain. Jadi semua pemain bisa defense dengan baik, semua pemain bisa menyerang dengan baik selama 90 menit. Kemudian masuk Farudin Arianto menggantikan Rizky Ridho. Ini juga tampaknya
ingin dipasangkan dengan Elkan Bagot ya untuk center back menghadapi pertandingan penting. Dan Ramai Rumaki terakhir menggantikan Irfan Jaya di menit ke-80. Dan terakhir gol dari Evan Dimas ya, umpan dari Alfrianda Dewangga. Evan Dimas hanya disontek saja masuk, dan kita lihat bahwa gua melihat penampilan yang sangat luar biasa. Ini 6 pemain yang tidak pernah tergantikan ya. Ini main cukup bagus. Asnawi di kanan main luar biasa. Ada di mana-mana. Kemudian Evan Dimas kuat, punya skill, terus dia bisa mengalihkan bola, dan ini roh dari pemain Indonesia. Ricky Kamboja, ini bekerja keras, petarung di lini tengah. Kalau tidak ada Ricky, mungkin lini tengah lawan akan lebih mudah menguasai bola. Kemudian berikutnya gue lihat ada Irfan Jaya. Ini Irfan Jaya posisinya sangat sentral juga, mengacak-acak di sisi flank kiri atau kanan dari lawan, dan dirinya juga bisa menciptakan gol, bisa memberikan umpan. Pergerakan tanpa bolanya cukup merepotkan atau membuka ruang di daerah pertahanan lawan. Kemudian Rahmat Irianto, ini ball winner juga di lini tengah, juga bisa maju membantu serangan, bisa menciptakan gol ketika servis bola mati. Punya tendangan keras juga. Jadi ini kerangka tim Indonesia. Jadi siapapun yang dipasang, tapi yang pasti 6 pemain ini akan selalu ada untuk tim nasional Indonesia kalau gue melihat ya. Dan sekali lagi Sintayong sudah punya taktik untuk menjaga kebugaran dengan rotasi yang cukup berani. Gue sempat awal berani juga ya, merubah-rubah gitu. Tapi emang ini perjalanan, kalau melihat jadwal kita baru sadar bahwa main dalam 11 hari 4 kali gitu. Jadi mau nggak mau istirahat pemain itu cuma sedikit. Dan dia tahu pasti 6 pemain yang jarang diganti ini memiliki stamina yang prima dibandingkan rekan-rekannya. Semoga nanti puncaknya ketika menghadapi 2 pertandingan sisa ya, Evan Dimas dan kawan-kawan masih tampil cukup bagus. Nah, yang bisa gue lihat di sini adalah STY. Meskipun permainannya tidak cantik, banyak yang mengatakan malas bagusan Luis Mia, bagusan timnas yang dulu. Gue rasa ini berbeda karakter, dan dia memiliki karakter di kekuatan fisik sama ngeyel gitu, mainnya tuh fighting spirit. Gue rasa itu yang membuat tim nasional kita saat ini di bawah STY. Jadi kita tunggu aja, dia pasti sudah punya formula bagaimana menjinakkan Vietnam dan juga bagaimana menjinakkan Malaysia. Kalau kemarin melihat pertandingan antara Malaysia dengan Vietnam, emang ngeri Vietnam. Vietnam adalah tim yang juga melakukan rotasi, seperti halnya Sintayong. Ketika menghadapi Laos menang 2-0, Vietnam hanya mengganti 5 pemain atau menyimpan 6 pemain inti. Kemarin menghadapi Malaysia, line up-nya berbeda, dan ini persis sama yang dilakukan oleh STY. Jadi Park Hang-seo dengan STY memiliki taktik yang hampir sama. Nanti kita akan melihat di tanggal 15 Indonesia versus Vietnam, ini akan menjadi pertarungan 2 pelatih Korea dan taktik yang hampir sama, tapi mereka punya kecepatan yang luar biasa ya. Ya kita berharap akan ada satu formula khusus. Kalau Malaysia gue yakin mana. Dan kita jangan bahas Vietnam dan Malaysia dulu, karena kita lagi bahas review antara Indonesia menghadapi Laos. Nah itu review gua. Bagaimana dengan teman-teman gua? Yuk kita lihat, inilah pendapat dari teman-teman gua mengenai pertandingan Indonesia menghadapi Laos. Halo, salam olahraga. Saya Abdul Haris akan coba menganalisa bagaimana performa tim nasional Indonesia saat menang 5-1 menghadapi Laos pada laga kedua AFF Suzuki Cup 2020 kemarin. Ya, secara skor kita mengucapkan syukur, alhamdulillah Indonesia bisa menang dengan skor telak, karena dengan produktivitas seperti ini menjadikan Indonesia sebagai tim tersubur di turnamen ini. Sekaligus juga dengan produktivitas ini akan sangat bagus jika kita bersaing dengan Malaysia, dengan Vietnam, kalau seandainya dari segi head to head imbang atau dari segi poin juga imbang. Dan namun juga masih ada PR yang perlu diselesaikan oleh Coach Sintayong, terutama di lini pertahanan. Kita masih kebobolan 1 gol saat menghadapi Laos yang notabene adalah tim terlemah di grup B ini. Kemudian juga dari segi efektivitas permainan kita masih banyak membuang peluang. Ada 23 kali attempts dan hanya 9 yang on target, 14 off target. Artinya para pemain kita masih finishing touch-nya masih bisa dikatakan harus diperbaiki. Ini saya pikir masih ada waktu buat Coach Sintayong memperbaiki segala kekurangan yang ada sebelum kita menghadapi Vietnam dan menghadapi Malaysia. Ini menjadi 2 pertandingan yang bisa dikatakan ujian sesungguhnya buat tim nasional Indonesia. Kalau kemarin menghadapi Kamboja, kemudian menghadapi Laos, ini saya pikir hanya sebuah pemanasan. Ujian sesungguhnya adalah menghadapi Vietnam dan Malaysia. Kalau kita lolos dari 2 ujian ini,
kita tentu bisa berharap lebih optimistis ke depannya Indonesia bisa bersaing di turnamen ini. Demikian ulasan dari saya. Terima kasih. Salam olahraga. Kalau menurut saya pertandingan melawan Laos tadi memang ya sudah sesuai ekspektasi ya. Memang kita kalau melawan tim-tim seperti Laos, Kamboja pasti kita tentu diunggulkan menang. Melihat sejarahnya juga begitu, dan itu memang sudah suatu hal yang patut kita nantikan dari pemain-pemain kita. Tapi ujian sesungguhnya tentu kita semua tahu ada di 2 pertandingan terakhir di fase grup, melawan Vietnam dan juga melawan Malaysia. Pertama melawan Vietnam ini kita harus memastikan dalam menghadapi sang juara bertahan, organisasi pertahanan kita ya, terutama yang harus lebih bagus lagi dari yang sudah ditunjukkan selama ini, karena kebobolan 2 gol melawan Kamboja, terus juga tidak bisa menjaga clean sheet melawan Laos, menurut saya akan menjadi handicap kalau menghadapi tim sekelas Vietnam ya, yang sudah menghadapi Jepang dan Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia. Jadi organisasi pertahanan menurut saya masih bisa lebih baik lagi. Kalau secara menyerang kita sudah oke menurut saya, karena kita mencetak setidaknya 4 gol dalam 3 laga terakhir termasuk persahabatan kontra Myanmar. Jadi yang penting adalah komunikasi di lini tengah, komunikasi dalam transisi, komunikasi dalam menjaga shape pertahanan yang lebih bagus dari yang sudah terlihat sejauh ini. Begitu menurut saya. Indonesia menang 5-1 atas Laos di pertandingan kedua Piala AFF. Memang secara hasil bisa dibilang Indonesia mencatat hasil yang lebih baik dibanding dengan pertandingan pertama ketika menghadapi Kamboja. Waktu itu Indonesia menang 4-2. Indonesia bisa mencetak lebih banyak gol dan kebobolan lebih sedikit. Tapi memang masih ada beberapa catatan yang mutlak harus diperbaiki oleh pelatih Sintayong dan pemain-pemain Indonesia sebelum menghadapi 2 lawan yang jauh lebih tangguh, yaitu Vietnam serta Malaysia. Di babak pertama ketika menghadapi Laos kelihatan bahwa pemain-pemain Indonesia masih agak kurang kreatif ketika menghadapi lawan yang masih konsentrasi dalam kondisi stamina fisik yang bagus. Laos di babak pertama bertahan dengan ketat, bertahan dengan sangat disiplin. Ada beberapa umpan-umpan yang terbuang sia-sia karena Indonesia terlalu memaksakan umpan-umpan long ball ya. Dan itu masih sangat mudah untuk diantisipasi oleh pemain-pemain Laos yang masih berada dalam konsentrasi tinggi karena mereka masih fit di awal babak pertama. Indonesia baru bisa mencetak gol melalui tendangan penalti. Nah, setelah itu permainan Laos mau tidak mau mereka harus bermain terbuka setelah mereka ketinggalan. Dan dengan permainan terbuka otomatis ada celah yang bisa dimanfaatkan oleh pemain-pemain Indonesia di lini belakang dari Laos. Itu pun di babak pertama Indonesia juga masih kebobolan akhirnya dari sebuah skema serangan balik, transisi negatif yang dimainkan oleh para pemain Indonesia masih kalah cepat dibandingkan dengan serangan balik dari Laos, sehingga Laos bisa mencuri 1 gol di babak pertama. Babak kedua permainan membaik setelah pemain-pemain Indonesia ada yang masuk, ada yang ditarik keluar, dan pemain-pemain yang masuk ini membuat Indonesia bisa bermain lebih kreatif dan bisa mencetak lebih banyak gol lagi, dan akhirnya bisa menang 5-1. Ada variasi serangan yang dimainkan oleh para pemain Indonesia ketika mencetak gol ya, dan saya menyoroti ketika skema serangan melalui bola-bola pendek, umpan terupas, cutback itu bisa membuat pemain seperti Witan, Ezra Walian itu mencetak gol. Jadi ini yang harus dimaksimalkan. Kelemahan di babak kedua masih kelihatan meskipun nggak kebobolan, tapi dalam sebuah momen pemain-pemain Indonesia juga masih mengulang kesalahan yang sama, transisi negatif yang terlambat, sehingga kiper harus berhadapan 1 lawan 1 dengan 1 orang pemain dari Laos di menjelang akhir babak kedua. Ini tidak boleh diulangi ketika menghadapi Vietnam, karena Vietnam saya yakin jauh lebih cepat pemainnya, jauh lebih tajam. Ketika melakukan serangan balik, transisinya juga dari bertahan ke menyerang mereka juga pasti jauh lebih cepat dibandingkan dengan Laos dan Kamboja. Jadi kalau mau menang lawan Vietnam, kesalahan-kesalahan dan kelemahan itu yang harus diperbaiki oleh timnas Indonesia dan Coach Sintayong. Hai, gue Jerry Arvino. Untuk tim nasional Indonesia menang 5-1 lawan Laos. Tadi ini meneruskan tren 4 pertandingan terakhir selalu mencetak minimal 4 gol.
Dan ini sesuai perkiraan juga, tadi gue mikir 4-0 ternyata 5-1, jadi selisihnya tetap 4 gol gitu ya. Dan sebenarnya masih banyak PR juga, tapi ada perbaikan juga dari pertandingan lawan Kamboja kalau sekarang. Tadi kita bisa lihat di mana kayak Ezra Walian, kayak Witan Sulaiman itu jadi super sub yang bagus. Dan tadi Dewangga juga ketika posisinya lebih ke depan ya, di depan back, itu mainnya juga lebih solid, progresif passnya bagus. Dan juga Elkan Bagot yang juga dimainin ya, itu tadi punya ball control dan juga passing yang bagus gitu. Gue nggak tahu sih sebenarnya karena emang dia bagus atau standar performa Indonesia yang masih belum maksimal banget. Tapi ini menunjukkan perbaikan pastinya. Dan ini penting banget selisih gol karena di AFF 2007 kita pernah kalah agresivitas gol. Waktu lawan Laos juga kita cuma menang 3-1, sedangkan Vietnam menangnya tuh 9-0 kalau nggak salah, Singapura 11-0. Jadi ini penting banget untuk bisa cetak gol yang banyak, karena kita juga unggul gol dari Malaysia sejauh ini. Dan untuk pertandingan lawan Vietnam, sebenarnya masih ada beberapa PR ya, terutama sirkulasi bola. Di babak pertama juga agak mandek, padahal baru Laos, belum Vietnam. Terus juga yang perlu diperhatiin sebenarnya transisi sih. Entah dari bertahan ke menyerang atau menyerang ke bertahan. Tapi untuk menyerang ke bertahan yang lebih harus urgent gitu ya diperbaikinya. Karena gol Laos aja dari satu-satunya peluang mereka. Ketika ada yang overlap gitu terus di counter attack, akhirnya kita kebobolan gitu. Sesuai dugaan sih emang kalau kita bermain terlalu naik ya si fullbacknya gitu. Ini pasti catatan buat Sintayong, dan passingnya juga dibenerin harus. Terus juga ini Vietnam belum pernah kebobolan ya dari 2 pertandingan. Lawan Malaysia juga sempat menang 3-0. Jadi sebenarnya menurut gue kalau menang rada susah, tapi paling tidak bisa curi hasil imbang, ataupun kalau kalah ya selisih 1 atau 2 gol aja lah. Baru ntar di laga terakhir kita bisa menang lawan Malaysia, atau minimal imbang juga nanti bisa lolos juga gitu. Good luck untuk Indonesia. Semoga bisa kalau juara masih rada berat ya, tapi harus tetap optimis. Yang jelas 1-1 dulu. Ya, kita lawan Vietnam dulu, abis itu Malaysia, baru pikirin yang lain. Shuto! Nah, itu dari teman-teman gue. Terima kasih teman-teman pendapatnya. Dan bagaimana menurut kalian? Opini siapa yang kalian setuju? Tapi pada intinya adalah sama, semuanya memberikan opini, kekurangan-kekurangan yang ada, dan semuanya harapannya sama. Ketika akhirnya nanti Vietnam dan Malaysia adalah lawan yang sesungguhnya. Kita berharap tidak kendor, Evan Dimas dan kawan-kawan tidak ada yang cedera, tidak ada yang kena COVID, main fight, dan kita bisa lolos ke babak semifinal. Itu dulu. Setelah itu baru nanti berpikir lagi siapa lawannya. Kan bisa Singapura, bisa Filipina, bisa Thailand. Siapa saja nanti, tentu berbeda. Sekarang harus bisa lolos dari grup B dulu. Yang dikatakan orang bahwa ini grup yang sulit untuk bisa keluar. Karena orang dari awal mengatakan Vietnam dan Malaysia. Tapi buat gua, no. Masih ada Indonesia, bro, sis. Jadi tidak mudah. Baik, semoga Evan Dimas dan kawan-kawan selalu fit dan bisa kembali meraih kemenangan untuk merah putih. Nanti gua dan teman-teman akan kembali juga untuk bisa memberikan preview dan review tentang timnas Indonesia di ajang AFF Suzuki Cup 2020. Jadi bro, shout out, bye.